Part 24. Di tempat lain, tepatnya di India, di sebuah kebun binatang, terlihat orang-orang pergi ke tempat tersebut bersama keluarganya untuk berlibur. Namun, di kebahagiaan orang-orang tersebut, terlihat seorang anak kecil yang merasa sedih. Diketahui, nama anak itu adalah Nisa, anak dari rekan Tushar Rishi yang gugur pada saat misi penaklukan Getlove Garden. Nenek dari Nisa, yang berada di sampingnya pun bertanya, kenapa Nisa tidak melihat hewan-hewan seperti orang lain dari dekat. Tetapi, Nisa sambil memegang kalung yang berisi foto dia dan ayahnya, dia pun berkata kalau dia tak mempermasalahkan hal tersebut. Neneknya, yang menyadari kalau Nisa sedang merindukan ayahnya, dia pun mencoba menghiburnya, dengan berkata, Nisa, nenek selalu percaya, ayahmu selalu bersama kita, dia hanya tidak terlihat, nenek yakin dia masih selalu memperhatikan Nisa, nenek yakin dia ingin Nisa menjadi anak yang pemberani. Nisa yang akhirnya bersemangat kembali karena perkataan neneknya, setelah dia ditinggalkan oleh ayahnya yang telah mati, dia pun berkata kepada neneknya, kalau mungkin ayahnya juga ingin melihat neneknya tersebut menjadi seseorang yang pemberani. Dia yang melihat senyuman dari Nisa, dia pun teringat dengan sosok anaknya yang telah mati, yang membuatnya meneteskan air mata karena merindukannya. Setelah pembicaraan dari mereka yang penuh dengan emosional selesai, akhirnya mereka pun pergi untuk bersenang-senang di tempat tersebut. Di gedung asosiasi player, Seo Jung-ho yang sudah selesai berbicara dengan Deok-gu, dia pun melihat sekretaris Cha yang masih ada di gedung asosiasi. Seo Jung-ho yang berjalan menghampirinya, dia pun bertanya kepada sekretaris Cha, kenapa dirinya masih berada di gedung asosiasi, sedangkan waktu sudah menunjukkan tengah malam. Sekretaris Cha yang kebingungan pun menjawab, kalau dia diminta oleh presiden asosiasi atau Deok-gu, untuk mengurus beberapa berkas yang harus diselesaikan. Seo Jung-ho pun berkata, kenapa harus dirinya yang mengerjakan hal tersebut di waktu yang selarut itu, lalu menyuruh sekretaris Cha untuk pulang dan mengistirahatkan dirinya, dan sekretaris Cha pun mematuhinya. Tak lama, Deok-gu pun keluar dari ruangannya, lalu bertanya, kenapa Seo Jung-ho belum pergi? Namun, Seo Jung-ho malah berbalik bertanya, kenapa Deok-gu menyuruh sekretaris Cha bekerja sampai larut malam? Deok-gu yang sebelumnya mendapatkan permohonan dari sekretaris Cha, untuk merahasiakan kalau dirinya telah keluar dari asosiasi dan menjadi player kembali, dia pun memberikan alasan, kalau ada keperluan dokumen mendadak yang harus diselesaikan. Setelah itu, Deok-gu lalu memberikan sehelai kertas kepada Seo Jung-ho, dan Seo Jung-ho pun bertanya, apa isi dari kertas tersebut? Deok-gu pun berkata, kalau isinya adalah alamat seseorang yang bernama Arthur, yang diketahui adalah anak dari Gilberto, teman setimnya yang dulu. Deok-gu lalu berkata kepada Seo Jung-ho, untuk mencari dan menolongnya, namun Seo Jung-ho menjawab, apakah Arthur akan mengingatnya, karena mereka sudah lama tidak bertemu, setelah terakhir kali pada saat Arthur berumur 3 tahun. Pada saat Seo Jung-ho akan meninggalkan gedung asosiasi, sebelum liftnya tertutup, Deok-gu bertanya, apakah Seo Jung-ho akan menggunakan identitas sebagai Spectre, dan Seo Jung-ho menjawab, kalau dirinya tidak tahu, dan akan memikirkan hal itu nanti. Setelah keluar dari lift, Seo Jung-ho yang merasa lapar, dia pun berencana pergi ke minimarket, untuk membeli beberapa makanan. Saat dirinya keluar dari gedung asosiasi, di kejauhan, terlihat seseorang yang sedang mengintainya, dan ternyata itu adalah Carl Signer. Setelah beberapa waktu berlalu, Seo Jung-ho yang sudah membeli beberapa makanan dan keluar dari minimarket, dia pun melihat seekor kucing, dengan raut wajah menggemaskan yang ia perlihatkan. Seo Jung-ho yang merasa gemas terhadap kucing tersebut, saat dia berkata kalau dia tidak membeli makanan yang cocok untuknya, kucing itu pun pergi, dengan raut wajah yang menyebalkan. Pada saat Seo Jung-ho akan melanjutkan perjalanannya, dia pun melihat seseorang yang berdiri di hadapan, yang membuatnya terkejut, karena dia tak menyadari kehadirannya, dan berpendapat, kalau orang tersebut adalah seorang player. Orang tersebut atau Carl Signer yang menghampiri Seo Jung-ho, dia berkata, haruskah kita pindah ke tempat yang lebih cocok, kurasa kau juga tak ingin bertarung di tempat seperti ini. Seo Jung-ho yang melihat penampilan dan senjata yang dia gunakan, dia lalu berkata, Final Horizon, item senjata yang digunakan untuk memanah atau menembak, archer sepertimu, langsung muncul di depan targetmu,
Apa kau tidak salah? Fine, Kalsigner. Lalu, Kalsigner berkata, oh, kau tahu siapa aku? Kalau begitu, ini akan jadi lebih mudah. Kau bilang tadi aku salah, ya, secara umum kau benar, tapi hal itu hanya berlaku untuk lawan yang sepadan. Di saat Kalsigner akan menyerang ke semua tempat yang ada di sekitarnya, Seo Jung-ho yang tak mau membuat keributan dan mencelakakan orang-orang yang tak bersalah, akhirnya dia pun mengikuti permintaan Kalsigner untuk pergi ke tempat yang akan menjadi pertempuran antara mereka. Setelah mereka sampai ke tempat yang dituju, Kalsigner sambil berjalan mendekati Seo Jung-ho, dia berkata, "Kau cukup mengesankan, kau tak mencoba untuk kabur dan mengikutiku sampai akhir. Karena itu aku beri kau dua pilihan. Kau datang kepadaku dan menurut agar aku bisa memasangkan segel magic ini padamu, atau kau datang kepadaku dengan tangan dan kaki terpotong merangkak seperti anjing." Seo Jung-ho yang merasakan tekanan setelah Kalsigner mengeluarkan magic power-nya, akhirnya dia menyadari, kalau player level 100 memang berbeda. Lalu, Seo Jung-ho pun menjawab, dengan berkata, "Kalau begitu, aku pilih pilihan ketiga. Yah, karena kita berada di gunung yang terpencil, aku tinggal menguburkanmu di sini." Kalsigner yang marah setelah mendengar perkataan Seo Jung-ho, dia pun menyerang dengan serangan 3 panahnya yang langsung melesat ke arah Seo Jung-ho. Tetapi Seo Jung-ho bisa menangkis semua serangan tersebut. Kalsigner yang terkejut pun berkata dalam hatinya, dengan berkata, "Ini tak masuk akal, newbie yang baru debut kurang dari 1 tahun, bisa menangkis panah dengan kekuatan penuh dari si hebat Kalsigner ini." Dan di sisi Seo Jung-ho, dia yang melihat Kalsigner kebingungan, dia pun berkata, "Yah, aku mengerti kenapa kau bingung. Seorang player level 30 menangkis serangan panah dari player level 100. Mau bagaimana lagi? Ada hal-hal di dunia ini yang memang di luar nalar, seperti aku." Kemudian, Kalsigner juga berkata, "Aku akui aku salah, aku meremehkan orang yang memecahkan rekor Spectre di Gate Bintang 1, lalu berkata dalam hatinya, saat ini, kemungkinan tak ada yang lebih kuat dari dia di lantai 1, dan kalau dia naik ke lantai 2, dia hanya akan bertambah kuat semakin cepat. Dia mempunyai potensi yang lebih besar dari dugaanku. Di masa depan, mungkin dia akan setara dengan Nine Heavens." Kalsigner lalu bersiap-siap kembali, dan langsung menyerang Seo Jung-ho, dengan skill yang dia punya yang bernama, Darter. Serangan itu yang melesat ke arah Seo Jung-ho. Saat Seo Jung-ho menghindari serangan tersebut, dia pun menyadari kalau ada yang berbeda, karena jalur serangan panahnya bisa berubah arah, yang membuat Seo Jung-ho bertanya-tanya, apakah Kalsigner mengendalikan panah tersebut dengan menggunakan magic power-nya. Kalsigner yang merasa senang melihat musuhnya terpojok, dia lalu menyerang kembali, namun serangannya meleset dan menimbulkan ledakan besar. Seo Jung-ho yang melihat daya hancur dari serangan tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, itu hanya serangan dari satu panah, bukan hanya dia bisa mengendalikan arah panahnya, dia juga membuatku kesulitan untuk bergerak dengan memenuhi area ini dengan magic power yang menekan. Dia membuatku seperti sedang tenggelam di lautan dalam, bisa gawat kalau aku terkena serangannya sekali saja. Seo Jung-ho yang akhirnya menggunakan booster, saat dia melihat serangan dari Kalsigner datang kembali, dia pun mencoba dan menangkis serangan tersebut, yang membuat Kalsigner terkejut, karena Seo Jung-ho bisa menangkis semua serangannya meski dirinya masih level 30. Di saat Seo Jung-ho berjalan mendekatinya, Kalsigner yang berkata kalau dia sudah terlalu lama tak bertarung, sehingga serangannya bisa ditangkis oleh Seo Jung-ho yang berlevel 30, dia pun mengira kalau itu adalah salahnya, yang membuat refleks saat dia bertarung menjadi tumpul. Kalsigner bersyukur melawan Seo Jung-ho yang masih newbie dan belum mencapai puncak kejayaannya, dia pun bertekad akan membunuh Seo Jung-ho, yang kemungkinan besar akan menjadi hambatan di masa depan. Sambil tertawa, Kalsigner pun mengeluarkan magic power-nya, yang membuat tekanan di sekitar mereka pun mulai berubah. Seo Jung-ho, yang merasakan hal tersebut pun bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan oleh Kalsigner, karena tekanan dari mana yang dikeluarkan oleh Kalsigner terasa tenang. Tetapi dari ketenangan mana tersebut, Seo Jung-ho merasakan ada hal yang aneh. Di dalam situasi menegangkan tersebut, Kalsigner berkata kepada Seo Jung-ho, kalau dirinya harus merasa bangga, karena dia akan mati dengan skill yang akan dia gunakan.
Karl Signer pun lalu menggunakan skillnya yang bernama Storm Dragon Arrow, yang membuat mananya berubah menjadi bentuk seekor naga. Di saat serangan itu dilepaskan dan langsung melesat ke arah Seo Jung-ho, Seo Jung-ho pun hanya terdiam, sehingga serangan tersebut yang mengarah ke arahnya pun menimbulkan ledakan besar. Karl Signer yang bertanya-tanya apakah serangannya berhasil membunuh Seo Jung-ho. Dia pun dikejutkan dengan apa yang dia lihat di depannya, karena dia merasakan magic power yang terasa dingin yang belum pernah dia rasakan. Dan tak berselang lama, Seo Jung-ho yang masih berada di dalam kumpulan asap debu akibat serangan dari Karl Signer, dia pun lalu mengaktifkan skill Curtain of Darkness, yang membuat dark magic-nya meluap. Karl Signer yang terkejut pun, dia berkata kalau dia tak menyangka dan tak percaya, kalau Seo Jung-ho bisa menggunakan dua atribut magic, dan saat dia membayangkan apakah Seo Jung-ho dari awal menyembunyikan kekuatannya, dan saat dia melihat atribut darkness-nya, dia pun teringat dengan sosok yang dia kenal, yang tak lain adalah Spectre. Di sisi Seo Jung-ho, dia berkata, padahal aku tak ingin memperlihatkan atribut Ice dan Darkness ini padamu. Tapi, mau bagaimana lagi? Karena itu, aku tak bisa membiarkan saksi pergi hidup-hidup dari tempat ini. Karl Signer yang tak mendapatkan jawaban tentang identitas Seo Jung-ho, dia pun berkata, kalau dia akan menggunakan kekerasan untuk memaksa Seo Jung-ho. Setelah itu, Karl Signer pun membuka inventorinya dan menggunakan kemampuannya yang bernama Rain Arrows. Setelah panah-panah itu keluar dari dimensional inventorinya, Karl Signer pun berkata kalau dia akan menghabisi Seo Jung-ho dengan serangan yang akan dia lancarkan. Dari sisi Seo Jung-ho, dia yang melihat Karl Signer yang sudah bersiap-siap untuk menyerang. Dia pun mengaktifkan skill boosternya, lalu berkata dalam hatinya, jika aku terlalu lama, otakku akan terbakar sebelum aku berhasil menyerangnya. Pilihan terbaik adalah memenggal kepalanya sebelum dia menyerang. Pertarungan jarak dekat adalah cara terbaik untuk menang, dan seketika Seo Jung-ho pun langsung menerjang ke arah Karl Signer. Karl Signer yang melihatnya pun berkata, kalau Seo Jung-ho sangatlah ceroboh, karena dia langsung bergerak menghampirinya. Karl Signer lalu menyerang Seo Jung-ho, dengan skill yang dia punya yang bernama Full Sky Flower Rain. Karl Signer yang mengira kalau tubuh Seo Jung-ho akan tercabik-cabik oleh skillnya yang seperti hujan panah, dia pun kebingungan, karena bukannya takut, Seo Jung-ho malah tersenyum saat dihujani panah-panah yang mengarah ke arahnya. Di sisi Seo Jung-ho, dia yang sudah menunggu waktu saat Karl Signer menyerangnya, dia pun menghilang dari bayangan yang dia ciptakan, kemudian muncul di belakang Karl Signer, dengan menggunakan skill Shadow Step, lalu dia pun menyerangnya. Karl Signer yang menyadari itu, dia pun menghindar, meski harus mengorbankan tangannya, dan setelah tangannya tumbuh kembali, dia pun langsung menyerang balik Seo Jung-ho. Meski Seo Jung-ho berhasil memotong tangannya, dia masih merasa kesal, karena regenerasi dari Karl Signer, dia dengan mudah langsung menumbuhkan tangannya kembali. Untuk menjadi seorang Fine, seseorang harus meminum darah dari Demon. Namun kebanyakan orang yang menjadi Fine meminum darah Demon yang bercampur dengan air, karena tubuh manusia takkan mampu menahan kekuatan penuh dari darah tersebut. Namun terkadang, ada beberapa orang gila yang menginginkan kekuatan instan dan kuat. Mereka meminum darah yang belum dicairkan, kebanyakan dari mereka mati. Namun ada 1-2 orang yang selamat akan menjadi Fine yang kuat dan memiliki karakteristik kekuatan seperti pemilik darah yang ia minum. Karl Signer yang berjalan menghampiri Seo Jung-ho, dia berkata, skill yang bisa membuatmu berpindah dalam bayangan, kau tak menggunakannya dari awal, jadi pasti ada batasan dari skill itu. Kali ini, aku pasti akan mengirimmu ke neraka. Seo Jung-ho yang mendengar itu lalu bertanya, apakah Karl Signer akan membunuhnya, bukan untuk menangkapnya, dan Karl Signer menjawab, kalau Seo Jung-ho memohon dan membiarkannya untuk memasang mana seal, dia berkata akan mengampuni nyawa Seo Jung-ho. Seo Jung-ho yang mendengar itu, dia pun berkata kepada Karl Signer untuk jangan bermimpi, dan Karl Signer berkata, kalau memang Seo Jung-ho ingin membunuhnya, coba tebas lehernya dan bukan tangannya seperti beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, Seo Jung-ho pun langsung bergerak dan menerjang ke arah Karl Signer, namun Karl Signer langsung menyerang Seo Jung-ho dengan panah-panahnya. Di sisi Seo Jung-ho, dia yang sambil bergerak dan menangkis semua serangan dari Karl Signer, dia yang mulai merasakan efek dari skill boosternya mulai mencapai batasannya, dia pun merasa kalau kepalanya terasa terbakar. Meski dia mendapatkan beberapa serangan saat menerjang ke arah Karl Signer, Seo Jung-ho yang mencoba untuk terus fokus sambil menangkis serangan yang dilancarkan oleh Karl Signer, akhirnya dia pun berhasil memperpendek jaraknya dengan Karl Signer.
Dan di sisi Karl Signer, dia yang merasa panik pun berkata, dia memotong semua panahnya, padahal seharusnya dia sudah mencapai batasnya. Kenapa ia masih bisa bergerak? Seo Jung-ho yang terus bergerak dan menangkis semua serangan yang menghalanginya. Akhirnya dia pun berhasil mendekati Karl Signer dan mencoba untuk memenggalnya, tetapi Karl Signer dengan cepat menyerang balik dan mencengkeram leher Seo Jung-ho. Karl Signer yang mengira kalau dirinya sudah menangkap Seo Jung-ho, tak diduga Seo Jung-ho pun menghilang dan muncul kembali di belakangnya. Tanpa basa-basi, Seo Jung-ho menebas Karl Signer sampai membuatnya tersungkur. Karl Signer yang masih kebingungan kalau Seo Jung-ho bisa melakukan hal tersebut. Seo Jung-ho pun lalu memerintahkan beberapa watchguard yang berbentuk serigala untuk membunuh Karl Signer. Dan akhirnya, Karl Signer pun menyadari kalau Seo Jung-ho adalah Spectre yang dikenal sebagai musuh dari semua Vine. Kemudian berkata, kenapa Seo Jung-ho membohongi semua orang dan menyembunyikan identitasnya, dan Seo Jung-ho menjawab, kenapa? Kau tak perlu tahu karena kau akan segera mati. Dan di detik itulah, akhir dari hidup Karl Signer pun telah berakhir. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.